Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Dimas Surya Hanafi dalam acara Kurma FM. Kali ini kita akan membahas bab yang sama, yaitu sholat. Saya akan menjelaskan makalah atau perkataan Nabi zaman dahulu yang bernama Nabi Daniel atau Daniel, yang itu nabinya Bani Israel. Kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Sa'idun an Qatadata inna Daniela alaihissalam na'ata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala yusalluna sholatan law sallaha qaumu nuhin ma ughriku walau sallaha qaumu adin ma ursilat alaihimur rihul aqim walau sallaha qaumu thamudin ma akhadat humus sayhatu thumma qala qatadatu alaikum bis sholati fa innaha khulqun lil mu'minina hasanun. Nabi Daniel, ini hadis Sa'id dari Qatadah bahwa Nabi Daniel itu pernah mensifati atau menjelaskan umat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Nabi Daniel berkata, yusalluna sholatan, para umat Nabi Muhammad itu mereka sholat. Lau shallaha qaumu nuhin ma ughriku, jikalau seandainya kaum Nuh itu melakukan sholat tersebut, sholat ya sholat kita ini, sholat yang terdiri dari diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu. Jika kaumnya Nabi Nuh melakukan sholat tersebut, maka mereka tidak akan pernah ditenggelamkan. Jadi sholat di sini semacam penangkal bala seperti itu. Kita telah tahu bahwa kaumnya Nabi Nuh itu mereka ditenggelamkan oleh banjir bandang, yang mana Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat karena telah membuat kapal seperti itu. Jikalau mereka sholat, yang terkena banjir bandang itu mau sholat saja, maka Allah tidak akan mendatangkan banjir tersebut. Sungguh istimewanya sholat ini bisa mencegah azab Allah yang begitu besar. Kemudian di sini diperkuat lagi, walau shallaha qaumu adin ma ursilat alaihimur rihul aqim, jika kaum Ad itu melakukan sholat tersebut, maka tidak akan diazab dengan angin yang panas. Kan kaum Ad itu kan diazab dengan tiupan angin yang panas. Jadi mereka setiap terkena tiupan tersebut terbakar kepanasan seperti itu. Nah, jika mereka mau sholat ini kaumnya banyak ini. Jika mereka mau sholat saja seperti sholatnya umatnya Nabi Muhammad, ya kita ini, pasti mereka tidak akan diazab seperti itu. Betapa mulianya sholat. Maka tugas kita adalah menjaga sholat. Sholat. Jangan sampai lupa sholat. Sholat nomor 1. Sholat itu rukun iman nomor 2 setelah syahadat. Syahadat untuk masuk Islam. Sholat itu rukun yang harus rukun fi'li yang harus kita lakukan, kita amalkan seperti itu.
Kemudian di sini diperkuat lagi pakai kata-kata walau shallaha qaumu samudin ma'akhadat humus sayhatu. Jika kaum Samud mau melakukan sholat seperti umatnya Nabi, maka mereka tidak akan berteriak. Jadi kan mereka tidak akan meninggal karena ada teriakan lengkingan itu. Kan kaum Samud itu meninggal karena ada lengkingan yang sangat keras, kemudian mereka meninggal. Jika mereka mau sholat, maka Allah tidak akan menurunkan azab itu. Maka kita tujuan kita, tugas kita hari ini adalah memperbagus sholat. Bahkan Nabi zaman dahulu pun, Nabi Daniel itu berkata seperti itu. Nabi-nabi kekasih Allah, maka tidak mungkin berbohong seperti itu. Kita harus percaya dengan hadis, itu harus percaya. Karena Nabi tidak mungkin berbohong dan hadis pasti benar seperti itu. Kemudian di sini dikatakan lagi, tsumma qala qatadatu alaikum bis sholati. Kalian semua wajib melakukan sholat. Kenapa? Fa innaha khulukun lil mu'minina hasanun. Karena sholat adalah kebiasaan yang bagus bagi orang iman, akhlak yang bagus bagi seorang yang beriman. Jika kita ini mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus sholat. Kuncinya satu, sholat. Seperti itu. Banyak sekali sekarang pemuda maupun pemuda yang tua, anak-anak itu, mari kita latih, mari kita ajak dia untuk sholat. Seperti itu. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Karena as-sholatu imaduddin. Saya ulangi lagi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalian bisa membayangkan jika rumah tidak ada tiangnya, pasti roboh. Seperti itu juga agama. Agama tanpa sholat, maka roboh. Itu sudah pasti. Mari, tugas kita di sini adalah sholat, dan sholat. Saya akan bacakan satu hadis lagi. Warwa Khalaf bin Khalifah an Laithin rafa'ahu ilan nabi annahu qol ummati ummatun marhumatun wa innama yadfa'ullahu anhumul bala'a bi ikhlasihim wa du'aihim wa sholatihim wa du'afaihim. Nabi bersabda bahwa umatku adalah umat yang dikasihi. Allah telah menolak balak mereka karena 4 hal. Yang pertama, ikhlasnya umat. Yang kedua, doanya umat. Yang ketiga, sholatnya umat. Dan yang keempat, dungafaknya umat. Jadi ada 4 ini yang menyebabkan Allah menolak balak. Ikhlas, beribadah untuk Allah semata, itu yang namanya ikhlas. Yang pertama itu yang menolak balak. Yang kedua, doa. Jadi setiap umat itu berdoa, maka Allah akan menolak balak. Yang ketiga, sholat. Lagi-lagi sholat ini yang bisa menolak balak. Sekarang kalau tidak sholat, ya Allah akan menurunkan balak kepada umatnya Nabi. Dan yang terakhir adalah orang-orang lemahnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 ini harus kita jaga. Yang pertama ikhlas, yang kedua doa, yang ketiga sholat, yang keempat dungafa. Kita harus menyayangi orang-orang lemah dari saudara-saudara kita yang sesama muslim. Kita harus menyayanginya. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi itu pasti benar. Pasti benar. Kalian harus meyakini bahwa jika Nabi berkata A, maka A itu yang benar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Banyak salahnya mohon maaf. Dari saya Dimas Surya Hanafi. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.